Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Alking. Anjay, di video kali ini gue mau ngasih tahu tips and trick ya guys, biar supaya ereking kalian koplingnya nggak molor. Nih, langsung aja cuy, gak usah banyak-banyak cincong. Nah, di sini yang pertama, di sini gue mau ganti bagian stud atau setelan kopling ereking pakai baut L ya cuy. Kenapa pakai baut L? Jadi gini guys, ini perumpamaan ya cuy. Ketika stud main tuh, pasti dia masuk sini kan, jadi dia nggak bisa kemana-mana cuy. Kenapa? Biasanya di bagian stud itu dia tuh bagian ujung-ujungnya tuh dia baja, tapi bagian tengahnya tuh besi biasa. Nah, kalian tahulah kenapa bagian besi itu ketika dipanasin tuh pasti bengkok, yaitu jadi di stud itu tengah-tengahnya tuh kan dia besi biasa, ujung-ujungnya tuh baja. Nah, kenapa ereking kalian suka molor? Jadi ketika panas nih cuy, ketika panas bagian tengah itu kan pasti memuai. Kayak besi aja nih ya, lu mau bengkokin mau bengkokin besi pasti dipanasin dulu kan. Nah, itu baru gampang dibengkokin. Nah, ketika lu misalnya besi main bengkokin aja dengan paksa pasti patah gitu. Nah, di ereking sendiri A1 itu tengah-tengahnya tuh didesain besi, ujung-ujungnya tuh baja, dan ketika dia panas otomatis dia memuai. Yang tadinya harusnya ini misalnya nih baut setelannya kopling nih, kan harusnya gini rata ya cuy, rata. Ketika dia panas kan dia memuai tadi sini, jadi nggak pas di tengah terus. Nah, kenapa kalian harus ganti L? Ketika kalian ganti L kan otomatis dia masuk nih, jadi nggak kemana-mana, dia paten bahasanya. Jadi dia udah dibikin rumahnya lah, nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, simple banget sih. Ini untuk ukuran L ini ukurannya 5 cm ya cuy. Jadi tergantung motor kalian juga sih panjang pendeknya itu. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa dicek bagian setelan kopling kalian copot, diukur sama L panjangnya berapa. Nah, di situ kalian kalau emang nggak tahu ukurannya. Tapi kalau gue sih 5 cm sih. Nah, kalau misalkan kalian udah pakai 5 cm, nah kalian cek di bagian sini nih. Biasanya cuy ya, biasanya kalau dia di sini terlalu panjang, dia nggak bisa nutup nih bagian magnet, jangan ketutupan gitu. Jadi intinya di situ cuy, ketutupan lah intinya gitu. Jadi kalian harus ya ngepasin sini juga cuy, biar lebih pas dan ini bisa masuk nih tutup magnetnya. Kalau misalnya terlalu panjang, potong gerinda, misalnya udah pas baru enak gitu. Jadi itu sih guys caranya. Dan satu lagi, ketika kalian suka mencet kopling terus kayak bunyi tikus cit cit cit, simple banget sih cuy. Kalian biasanya di bagian astut ini entah pelornya pecah atau entah pelornya nggak dipasang ketika kalian habis bongkar mesin ya namanya orang kan wajar lah suka lupa atau gimana. Nah, itu guys biasanya dia suka lupa pasang pelor atau pelor kalian tuh sudah pecah. Jadi ketika kalian mencet kopling, si setut ini dia kan langsung nempel ke bagian kampas ya cuy, rumahnya. Jadi dia ikut muter cuy, ikut muter. Nah, dia di sini muter di bagian sininya. Jadi berisik besi sama besi ngadu gitu. Nah, ketika kalian masukin pelor itu kan memang dia tuh kayak pemutus lah. Yang kampas koplingnya muter, dia pemutusnya di pelor. Jadi si astut ini dia diem aja, jadi cuma main maju mundur itu loh guys, yang bikin kalian motornya itu ketika dipencet kopling itu bunyi cit cit kayak tikus lah bahasanya gitu. Jadi biasanya bisa jadi juga pecah, maksudnya udah hancur lebur lah. Nah, kalian bisa masukin pelor ukuran segini sih pelornya. Itu tips and tricks ya, simple sih menurut gua. Jadi nggak perlu kalian bongkar bagian kopling dulu, pokoknya akal ini sebelah kiri dulu yang simple. Kalau misalnya bunyi cit 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 biasanya pelornya pecah atau lupa pasang ketika kalian habis ganti kapas kopling atau gimana, biasanya begitu. Nah, misalkan kalian nggak mau molor lagi, nah ini udah gue ganti cuy, punya gua tuh L tuh. Jadi si astut ini nggak bisa lari kemana-mana, jadi fokus gitu. Dan untuk koplingnya sendiri juga enak tuh, enjoy banget gila itu.
Itu sih sebenarnya guys. Nah yang bikin kopling keras juga biasanya nih bagian sininya, dia harinya kadang suka lupa dipasang atau gimana gitu. Nah mau nggak mau ya harus kita pasang ring kayak gini biar dia nahan gitu cuy. Nahan tuh maksudnya jadi ketahan besi, jadi si kancingan ini nahan nih, jadi biar nggak oblak. Bukan oblak sih, jarak mainnya kan ini parah banget tuh, harusnya nggak segini nih. Ini yang bikin keras kopling nih, jadi geraknya gitu. Oke guys, jadi itu ya C. Oke gitu ya cuy ya. Biar kopling kalian nggak mulur di racking dan mengatasi suara cit ketika kalian mencet kopling, itu sih simpel sih. Jadi ya itu aja sih intinya. Semoga bermanfaat ya cuy. Nanti kita tes bagian koplingnya enak apa enggak. Biasanya enak sih, maksudnya kita cuma 1 jari 2 jari itu udah bisa ngopling. Oke, nanti kita langsung cek ketika sudah dipasang ya cuy. Halo guys, jadi di video gue kali ini gitu aja. Semoga bermanfaat ya cuy ya. Koplingnya jadi enteng nih cuy nih. 1 jari juga kuat nih tuh. Terus nah ini yang gua ganti tadi baut setelan kopling, sama mengatasi ketika apa ya, ketika kopling dipencet bunyi nyit kayak tikus. Jadi itu ya, biasanya sih pelornya pecah ataupun pelornya udah nggak ada gitu, jadi makanya dipasang pelor. Jadi ketika nggak ada pelor kan bagian as itu ikut muter dia. Nah di sini dia gesekan, nah jadi bunyi nyit. Nah ketika dipasang pelor kan itu udah kayak penahan atau pemutus putaran. Jadi ya itu sih tips and trick dari gua, semoga bermanfaat. Ini enteng banget cuy, nggak berat, padahal gua pakai pernya per EPU loh. Buat touring juga aman, enteng banget lah pokoknya, nggak pegel lah. Jadi itu ya guys ya video gua kali ini, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya cuy ya. Semoga gua bisa bikin video-video yang apa ya, bermanfaat dalam hal motor ya, terutama racking ya cuy ya. Semoga gue bisa nge-share apa ya, pengalaman gue, ilmu gue yang gue tahu ya cuy. Bukan berarti gue sok menggurui atau sok tahu. Di sini gue cuma sekedar nge-share aja apa yang gue tahu, karena setiap orang pasti punya pengalaman dan punya ilmu masing-masing. Tinggal bagaimana dia meng-share atau memberikan ke orang lain. Oke guys, see you next time. Sampai berjumpa di video berikutnya. Makin jos nih racking gue nih, enteng banget tuh, makin enteng cuy. Pokoknya nggak ada berat-berat sama sekali, buat touring juga aman. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya ya cuy. Banyak video-video yang harus gue upload tentang racking ya cuy, ilmu-ilmu atau tips-tips yang biar racking kalian makin jos. See you, bye bye.